Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Amran Pratama dengan NIM 210441170 kelas 3C. Di sini saya akan memaparkan jenis materi yang akan saya bawa, yaitu jenis jaringan komputer dan topologi jaringan. Yang pertama, konsep jaringan komputer. Jaringan komputer adalah suatu hubungan antara dua komputer atau lebih yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel atau wireless untuk saling berbagi data. Datanya dapat berupa foto, audio, ataupun video dikirim dengan media kabel atau nirkabel, sehingga memungkinkan pengguna komputer dalam jaringan komputer dapat saling bertukar file atau data. Jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, Local Area Network atau LAN. Local Area Network sebuah jaringan pada komputer yang saling dihubungkan bersama di dalam satu kantor atau gedung. LAN juga dapat didefinisikan berdasarkan pada penggunaan alamat IP komputer pada jaringan. Yang kedua, Metropolitan Area Network atau MAN. Metropolitan Area Network atau MAN merupakan sebuah jaringan yang berukuran lebih besar dan mencakup area yang lebih luas dibandingkan LAN. MAN dapat mencakup sebuah perkotaan dan biasa digunakan pada perusahaan pusat untuk keperluan pribadi atau swasta atau umum. Yang ketiga ada Wide Area Network atau WAN. Wide Area Network atau WAN adalah sebuah jaringan yang mencakup area yang lebih luas dibanding jaringan. Jaringan ini dibangun untuk menghubungkan suatu negara atau suatu benua, dan juga jaringan ini dihubungkan dengan menggunakan kabel fiber optik yang ditanam di tanah dan juga dasar laut atau kabel submarin. Yang keempat, Personal Area Network atau PAN. Personal Area Network atau PAN adalah suatu jaringan komputer yang digunakan untuk komunikasi antara komputer dengan komputer lain yang jaraknya saling berdekatan dan dihubungkan dengan kabel atau nirkabel wireless. Selanjutnya, topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu bentuk rangkaian dari struktur jaringan yang dibangun dan terdiri dari beberapa komputer yang saling berhubungan dengan menggunakan media kabel atau nirkabel. Topologi jaringan juga bisa diartikan sebagai perencanaan dalam membangun sebuah jaringan yang dimana topologi ini berfungsi untuk menggambarkan bagaimana komputer saling terhubung dengan perangkat lainnya dalam suatu ruangan. Jenis-jenis topologi star. Yang pertama ada jenis-jenis topologi jaringan. Yang pertama ada topologi star. Topologi star adalah sebuah topologi jaringan yang biasa disebut sebagai topologi bintang, dan topologi ini menggunakan switch atau hub untuk menghubungkan antar kliennya. Kelebihan topologi star. Yang pertama, tingkat keamanan yang cukup baik. Yang kedua, proses pertukaran atau berbagi data yang tidak terlalu rumit. Yang ketiga, mudah untuk penambahan dan pengurangan komputer klien. Yang keempat, mudah dalam hal pemasangannya. Selanjutnya, kekurangan topologi star. Jika terjadi suatu masalah pada perangkat yang di pusat seperti switch atau hub, maka jaringan keseluruhan akan down. Jika terlalu banyak pengguna atau lalu lintas padat, maka akan mempengaruhi transmisi data. Yang ketiga, boros kabel dan bila ada problem memakai biaya yang tidak sedikit. Yang kedua, topologi bus. Topologi bus adalah sebuah topologi jaringan yang sederhana karena pada instalasinya topologi ini menggunakan kabel koaksial pada setiap node klien dan konektornya. Topologi ini juga dikatakan sederhana karena tidak terlalu memakan banyak kabel dalam pemasangannya. Kelebihan topologi bus. Yang pertama, pembiayaan dalam instalasi cukup murah karena pemasangannya tidak boros kabel. Yang kedua, bila ada maintenance, jaringan tidak rumit dan mudah diatasi. Yang ketiga, mudah dalam penambahan klien dan tidak menunggu jaringan yang lain. Kekurangan topologi bus. Jika salah satu kabel pada jaringan putus, maka akan mengganggu jaringan yang lainnya. Kedua, proses pengiriman dan penerimaan data yang kurang perencanaan, artinya sering terjadi tabrakan data atau collision domain pada saat proses pengiriman data.
Yang ketiga, tidak dapat dikembangkan untuk jaringan ke depannya. Selanjutnya, topologi ring. Topologi ring atau disebut dengan topologi cincin merupakan sebuah topologi yang rangkaiannya berbentuk cincin dan menghubungkan antar komputer dengan komputer lainnya tanpa menggunakan hub atau switch, karena dalam proses pemasangannya menggunakan sebuah LAN card. Kelebihan topologi ring: yang pertama, data mengalir dalam satu arah, sehingga dalam hal berbagi data bila mengalami sebuah collision dapat dihindarkan. Yang kedua, waktu untuk mengakses data lebih optimal. Yang ketiga, pembiayaannya dalam instalasi relatif murah. Yang keempat, performa dan kecepatan koneksi pada jaringan cukup baik. Kekurangan topologi ring: bila terjadi masalah atau troubleshooting jaringan pada perbaikannya rumit dan sulit ditangani. Kedua, jika terjadi kerusakan biaya tidak sedikit. Yang ketiga, menambah komputer dapat mengacaukan jaringan dan mempengaruhi dalam berbagi data dengan komputer lainnya. Yang keempat, boros kabel. Selanjutnya, topologi tree. Topologi ini disebut juga topologi pohon atau bertingkat. Topologi ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antara sentral dan hierarki yang berbeda dan merupakan gabungan dari topologi stack dan topologi bus. Topologi ini cocok digunakan pada sistem jaringan komputer. Kelebihan topologi tree: topologi jaringan ini mudah dikembangkan menjadi topologi yang lebih luas. Selanjutnya, keamanan yang sangat handal dan pengaturan data yang mudah. Kekurangan topologi tree: proses instalasi yang rumit dan khusus. Kedua, bila terjadi troubleshooting dalam perbaikannya tidak mudah karena mencakup jaringan yang besar. Yang ketiga, biaya instalasi yang mahal. Yang keempat, jika memiliki user yang terlalu banyak, maka akan mempengaruhi user lainnya dan kinerja jaringan menjadi lambat. Selanjutnya, topologi mesh. Topologi jaringan ini disebut juga sebagai topologi jala, merupakan topologi yang menerapkan hubungan antar sentral secara penuh atau yang biasa digunakan untuk rute yang banyak. Topologi ini menggunakan sebuah kabel tunggal. Karena tidak menggunakan hub atau switch, kinerjanya menjadi lebih cepat. Kelebihan topologi mesh: yang pertama, bandwidth limitnya yang lumayan besar. Kedua, keamanan yang terhandle dan pengaturannya yang mudah. Ketiga, dalam hal pengiriman data sulit untuk terjadi tabrakan data atau collision karena jalur pengirimannya yang banyak. Kekurangan topologi mesh: pada pemasangannya sangat rumit karena membutuhkan banyak kabel. Yang kedua, biaya untuk pemasangannya sangat mahal. Yang ketiga, untuk tempat instalasinya pada ruangan sangat sempit dan terkesan tidak rapi. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.